Baik, sekarang kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek kerja kami, dan teman-teman saya akan mempresentasikan masing-masing perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Stefania Ruslinda Daiman, NIM 19110063. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang analisis 5 perusahaan yang bekerja dengan penjelasan sistem rantai pasok. Oke, pada kali ini saya akan menampilkan hasil PowerPoint-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Adidas. Yang pertama, analisis kekurangan dan penghambatan. Kekurangan dan penghambatan pada pengembangan produk. Yang pertama, pajak yang tinggi dan undang-undang hak cipta. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang mahal. Yang ketiga, semakin tingginya biaya modal. Yang kedua, kekurangan dan penghambatan pada plan. Yang pertama, kekurangannya prihatin untuk merencanakan orientasi produk baru. Yang kedua, riset pemasaran yang tidak memadai. Yang ketiga, keterlambatan dalam memutuskan perencanaan produk baru. Yang ketiga, kekurangan dan penghambatan pada pengendalian pengiriman. Yang pertama, manajemen biaya persediaan yang kurang tepat dan baik. Yang kedua, tidak ada asuransi pengiriman. Yang berikut penjelasan SCM yang menunjukkan rantai pasok dimulainya dari supplier sampai ke pelanggan. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, perkebunan kapas. Yang terpaku pada perkebunan kapas ini yang pertama pemasokan kain, yang kedua pemasokan barang. Maaf, bukan barang tapi benang. Yang kedua perkebunan karet. Yang dapat dari perkebunan karet ini yang pertama pemasokan karet. Yang ketiga penghasilan busa, yaitu pemasokan busa. Yang terakhir penghasilan kardus dan kertas. Yang kemudian dialih ke industri kardus, kemudian bagian pengempasan kardus dan diteruskan ke pengujian sepatu, yang dimana kardus ini yang nantinya akan dipakai untuk penyimpanan bahan-bahan yang akan disampaikan kepada pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga strategi rantai pasok yang dapat dipilih perusahaan untuk pembelian kepada supplier. Yang pertama, strategi yang dilakukan perusahaan Adidas dalam memperoleh bahan baku untuk pembuatan produksi Adidas yaitu dari yang pertama, perkebunan kapas, yang kedua, perkebunan karet, yang ketiga, penghasilan busa, yang terakhir, penghasilan kertas dan kardus. Yang kedua, strategi yang dilakukan perusahaan Adidas dalam pendistribusian produksi Adidas dari supplier yaitu manufaktur, kemudian distributor, retail, dan konsumen. Di mana yang dimaksud dengan supplier ini yaitu siapa yang memasok bahan baku mentah seperti karet, benang, kain, kertas, dan kardus yang akan diberikan ke bagian gudang lalu dikirimkan ke pabrik untuk memproduksi menjadi barang jadi, dan akan dilakukan pengujian. Apabila barang sudah sesuai standar, kemudian akan diberikan ke bagian pengecekan, kemudian diberikan kepada distributor untuk dikirim ke toko-toko atau retail, dan akan beralih ke user atau konsumen. Nah, sekian saja penjelasan dari saya tentang perusahaan Adidas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Wilhelm Sudan Pegan dari kelompok 5. Di sini saya menjelaskan manajemen rantai pasok pada perusahaan Kopi Benaran Semarang. Yang pertama, kelebihan dari perusahaan Kopi Benaran Semarang. Yang pertama, Kopi Benaran memiliki persediaan bahan mentah dari kebun yang dikelola sendiri.
Bahan yang kedua, setelah proses pemetikan, buah kopi langsung dikirim dengan menggunakan truk yang memuat banyak buah kopi menuju pabrik. Pabrik kopi Benarang menerima buah kopi dari kebun asinan. Maka proses selanjutnya yaitu mengolah bahan mentah hingga menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Yang berikut, setelah buah kopi melalui proses robusta, dry proses dan robusta wet proses, buah kopi tersebut akan distortasi yang kemudian dikemas menggunakan karung baru. Produk jadi ini dari bentuk green bean akan dikelola melalui mesin roasting yang ada di dekat ruangan pabrik kopi Benarang tersebut. Toko retail tersebut juga memiliki kopi Benaran yang dikelola langsung dengan nama Benaran 9 Maret, serta mereka juga mengirimkan produk-produknya tersebut ke restoran Benaran yang dikelola sendiri. Konsumen di kopi Benaran ini rata-rata keluarga yang melakukan perjalanan jauh dan orang-orang pekerja yang sering singgah di restoran yang bernama Benaran 9 Resto di daerah Bawen ini. Kekurangan dan faktor-faktor penghambat dalam supply chain management pada kopi Benaran. Yang pertama, hama. Faktor penghambat pertama ini ialah hama yang terdapat ialah hama karat daun atau nama lainnya Hemilia. Hama tersebut merupakan hama yang memiliki gejala daun yang awalnya terlihat berkarat dengan warna kuning muda. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Tanaman buah kopi, ketika panen tanaman buah kopi secara besar-besaran, jumlah yang harus dipetik mencapai puluhan ton. Kopi Benaran terkadang kesulitan dalam mencari tenaga kerja untuk pemetikan buah kopi yang dipanen. Yang ketiga, keamanan. Faktor ketiga ini terdapat beberapa pencurian buah kopi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pencurian tersebut ialah mengambil buah kopi dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini pastinya dapat mengurangi jumlah buah kopi yang akan diproses ke pabrik kopi. Jarak antar kebun dengan pabrik. Faktor yang keempat ini ialah jarak antar kebun asinan dengan pabrik kopi Benarang cukup memakan waktu yang lama. Yang berikut adalah rantai pasokan pada perusahaan kopi Benarang. Yang pertama, supplier. Kebun asinan kopi Benarang merupakan milik sendiri serta dikelola sendiri hingga sumber daya atau bahan mentah yang dibutuhkan akan mempermudah dalam pengiriman barang tersebut. Kebun asinan ini menghasilkan kopi atau bahan mentah dari perusahaan tersebut. Kemudian bahan mentah tersebut dikirim menggunakan truk ke pabrik kopi Benaran. Dan pabrik kopi Benaran tersebut mengelola bahan tersebut hingga barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian dikirim ke gudang kopi Benaran tersebut untuk menyimpan barang tersebut. Dari gudang kopi Benaran dikirim menggunakan truk ke Benaran 9 Maret dan Benaran 9 Resto. Benaran 9 Maret dan Benaran 9 Resto adalah retail, menjual produk-produknya langsung dari konsumen melalui toko tersebut.
Kemudian dari toko tersebut menuju ke customer atau pelanggan. Kopi Benaran selalu menjaga hubungan dengan supplier. Kopi Benaran selalu berkomunikasi dengan supplier agar kegiatan retail pasok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management pada perusahaan KFC. Sebelum itu saya akan memperkenalkan, nama saya Sulaiman Basalain dari Stikom Ielindo Kupang dengan jurusan Sistem Informasi. Perusahaan KFC, proses bisnisnya pada KFC membutuhkan bahan baku ayam yang disuplai dari beberapa pihak yang tersebar pada tempat yang berbeda. Dengan memanfaatkannya dan penerapan peramalan terhadap bahan baku dan bahan-bahan yang diperlukan, akan dapat mengetahui kebutuhan perusahaan tersebut dalam suatu waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga bahan yang dipersiapkan lebih bisa cepat, tepat, seperti jumlah orderannya ataupun masa penyimpanannya ketika di gudang. Karena stok tidak membludak di gudang dan basi, maka dapat dikatakan sistem ini efektif kinerjanya dan efisien karena memerlukan bahan untuk proses produksinya yang lebih sedikit. Nah, kemudian kelebihan dari perusahaan KFC. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, outletnya terjangkau. Outletnya terjangkau karena KFC ini mempunyai banyak sekali cabang, hampir di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh Indonesia dari beberapa provinsi, semuanya memiliki perusahaan atau ada cabang, yaitu KFC. Yang kedua, fasilitas lengkap. Kenapa fasilitas lengkap? Karena KFC juga menyediakan free wifi dan playground untuk anak-anak atau tempat bermain. Kemudian kebersihan yang terjaga karena karyawan sudah mengikuti SOP perusahaan tentang kebersihan di resto. Layanan pesan antar yang memudahkan pelanggan. Nah, KFC juga sudah memudahkan pelanggan untuk memesan makanan apabila kita tidak mempunyai kendaraan atau lagi malas keluar. Kita bisa langsung saja ordernya. Bisa juga melalui GrabFood, GoFood, atau aplikasi orderan lainnya seperti pada Gojek atau Grab. Nah, kemudian kekurangannya, menu makanan ayam goreng yang kurang beragam, sehingga menu makanan yang ada di KFC kurang beragam karena memang KFC sendiri mempertahankan cita rasanya, sehingga hanya menjual ayam goreng original untuk dominasi menu ayamnya. Menurutku, saat ini banyak sekali anak-anak remaja atau anak muda yang menyukai ayam dengan berbagai macam saus seperti saus keju, barbecue, atau saus-saus lainnya. Namun, pada KFC hanya memiliki sedikit menu ayam yang memiliki baluran saus yang sedang hits. Kemudian di KFC juga menyediakan ayam pedas atau spicy yang jumlahnya menurutku masih sedikit dibandingkan dengan pesaing yang memulai buat inovasi-inovasi yang terkait ayam pedas. Harga ayam yang kemudian selanjutnya, kekurangan selanjutnya yaitu harga ayamnya lumayan mahal. Menurutku harga paket ayam di KFC memang mahal karena untuk satu porsinya saja harganya mulai dari kisaran 30 sampai 40 ribu. Nah, masih kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang kelas menengah yang menawarkan ayamnya yang berukuran lebih besar. Meskipun ukurannya lebih besar, tapi harganya lebih murah dibandingkan dengan KFC.
Kemudian strategi perusahaan. Strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja semua mitra dalam rantai pasokan adalah dengan rantai komunikasi yang terarah dari setiap bagian informasi dari hulu ke hilir, mengalir dengan tepat, dan membangun pula hubungan komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, seperti halnya dengan petani, peternak, maupun sumber daya manusia yang terdapat di sekitar ruang lingkup masing-masing bagian rantai pasok agar mau menjadi mitra untuk mensupport setiap bagian sehingga proses bisnisnya berjalan dengan lancar. Misalnya, perkebunan sekitar diajak untuk bekerja sama menjadi supplier dari salah satu bagian rantai pasok, ataupun seorang pemuda yang ditawarkan menjadi karyawan untuk bekerja pada retail KFC untuk membangun komunikasi yang menjadi lebih baik dan harmonis di sekitar cabang KFC tersebut. Nah, kemudian ini adalah bahan baku penyajian makanan. Bahan utamanya ayam. Ayam ini langsung disuplai dari Wonokyo Group. Ayam yang disuplai sudah berbentuk potongan sesuai yang dipesan, misalnya khususnya dada maupun paha atau sayap. Dalam hal ini, jangka waktu supplier untuk retail dalam kota dilakukan tiap hari, sedangkan untuk keluar dari kota Surabaya dilakukan tiap bulan. Kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini yang disuplai yaitu yang domisilinya berdekatan dengan retailer lokal, khususnya contohnya di kota Surabaya atau di Kupang di sini. Jadi sayur-sayurannya hanya satu, sedangkan retailer yang berada pada luar kota pembelian bahan sayur-sayur dilakukan di pasar. Nah, kemudian sayur-sayuran khusus, ada juga sayur-sayuran umum dan sayur khusus. Yang tadi sayur-sayuran, kemudian masuk pada sayur khusus didatangkan dari Jakarta atau langsung dari pusat. Setelah itu dimasukkan ke KFC logistik regional, kemudian didistribusikan ke retailer yang ada di Jawa Timur. Kemudian kentang, bahan ini diimpor langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang yang ada di Jakarta. Setelah itu didistribusikan ke logistik regional, kemudian didistribusikannya ke retailer atau ke cabang-cabang yang lain. Kemudian bumbu yang tersedia pada KFC lebih dikenal dengan sebutan bumbu 11 macam. Bumbu tersebut langsung datang dari KFC pusat yang terletak di Kentucky, USA, di Amerika Serikat. Beras ini ada dua jenis yaitu non-organik dan organik. Untuk non-organik disuplai oleh supplier lokal, sedangkan untuk organik langsung datang dari kantor pusat Jakarta. Nah, kemudian proses produksinya. KFC merupakan perusahaan yang utamanya menjual ayam goreng cepat saji. Dalam proses bisnisnya, memerlukan bahan baku yang disuplai dari beberapa pihak yang berbeda. Proses bisnisnya sendiri sebagai berikut. KFC mengumpulkan bahan baku atau pendukung dari supplier mereka. Lalu bahan-bahan tersebut yang telah terkumpul disuplai berbagai wilayah atau retailer KFC untuk diolah menjadi makanan siap saji yang akhirnya dihidangkan ke pelanggan atau konsumen. Nah, sedangkan proses bisnisnya, KFC mengumpulkan material bahan mentah atau pendukung dari supplier mereka. Lalu bahan yang terkumpul tersebut diproses menjadi bahan yang setengah jadi oleh logistik regional. Bahan setengah jadi tersebut disuplai lagi ke berbagai wilayah atau retailer KFC untuk
diolah menjadi makanan siap saji yang akhirnya dihidangkan ke konsumen. Nah, sekian penjelasan tentang supply chain management pada perusahaan KFC. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasi mengenai analisis kekurangan dan penghambat mengenai perusahaan Pepsi serta strateginya. Analisis kekurangan dan penghambat. Kekurangan dan penghambat pada pengembangan produk, yaitu kekurangan ide produk baru tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi, yaitu persaingan yang tajam menyebabkan pembagian pasar. Perusahaan harus mengarahkan produk barunya pada segmen pasar yang lebih kecil, dan ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Yang berikut, waktu pengembangan yang lebih cepat, yaitu para pesaing mungkin memperoleh ide yang sama pada waktu yang sama dan kemenangan diraih yang lebih cepat. Perusahaan-perusahaan yang waspada harus mempercepat waktu pengembangannya dengan menggunakan teknik rancang dan manufaktur yang dibantu oleh komputer, mitra strategi, pengujian konsep awal, dan perencanaan pemasaran lanjutan. Kekurangan dan penghambat pada plan, yaitu terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu, sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal. Kekurangan dan penghambat pada pengendalian pengiriman, yaitu rencana pengendalian pengiriman pemasok dari supplier tidak terjadwalkan. Terkadang biaya pengiriman lebih besar dari biaya packing. Yang berikut, kita masuk dalam strategi rantai pasok yang dapat dipilih untuk perusahaan untuk pembelian-pembelian kepada supplier, yaitu menggunakan banyak pemasok. Artinya, perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetensi. Dalam strategi ini, perusahaan tidak menargetkan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Yang kedua, menggunakan sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok, sehingga hubungan bisnis dijaga komunikasinya. Yang ketiga, integrasi vertikal. Strategi rantai pasok integrasi vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Yang berikut, jaringan Kairetsu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harapannya bisa terjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Dengan begini, perusahaan tetap bisa menjadi kualitasnya sembari meningkatkan laba penjualan. Yang terakhir, vendor atau jalin kerjasama dan temukan vendor yang tepat dapat menjadi supplier Anda, apapun kebutuhan Anda dan bagaimanapun kebutuhan di waktu tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasi oleh teman saya yang berikut. Terima kasih. Halo, saya Sinta Sinari dari Saya akan menjelaskan tentang manfaat SCM keuntungan yang didapat setelah program mengimplementasikan SCM yang bernama INS. Pertama, siklus per bisnis lebih singkat. Kreativitas pertama, pengambilan keputusan lebih efektif dan efisien. Reputasi Coca-Cola bertambah di dunia bisnis, membuat celah informasi antara jumlah persediaan dan pemetaan sehingga informasi dapat dijawab tepat waktu. Pengukuran kesuksesan, SCM Coca-Cola dapat dihitung melalui dua aspek yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan yang menggunakan SCM. Pengukuran harga, seperti yang
terangkan di atas. Setelah mengimplementasikan SCM, terjadi peningkatan dalam proses bisnis Coca-Cola, seperti kekurangan waktu yang diperlukan untuk sebuah siklus proses bisnis, dan meningkatnya produktivitas perusahaan, kinerja tepat waktu. Dengan mengisi celah di antara jumlah penawaran dan permintaan, maka supplier dapat lebih tepat waktu untuk mengantarkan bahan baku yang dibutuhkan. Kekurangan yang diambil cenderung dari satu sudut pandang saja karena keterbatasan tim atau orang yang memberikan masukan ketersediaan produk hanya menjangkau warehouse, kantor, dan gudang. Penetrasi produk tidak dapat merata sampai di pedesaan oleh tim Coca-Cola sendiri, sehingga informasi tentang produk dan promo hanya terbatas di daerah kota saja. Produk botol yang memegang kontrak eksklusif dengan perusahaan ini memproduksi proses akhir dalam bentuk kaleng dan botol. Dari konsep tersebut dicampur dengan air dan telah disajikan pemanis. Pisang ini terjadi, sistem ini terdiri dan orang, perangkat, dan produk untuk mengumpulkan, memiliki informasi, mendistribusikan yang dibutuhkan secara tepat dan akurat. Database saluran distribusi Coca-Cola dalam sistem informasi pendistribusian terdapat sistem pencatatan internal yang dapat digunakan untuk manajemen saluran distribusi dan pihak internal lainnya dalam membuat laporan internal mengenai pesanan, penjualan, harga, biaya, persediaan, piutang, utang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kode datang sistem untuk memudahkan penyampaian informasi mengenai pejalan kaki produk Coca-Cola. Perusahaan sudah menggunakan sistem barcode yang merupakan alat untuk menyimpan database yang menghubungkan dengan data pelanggan. Tahap saluran distribusi Coca-Cola sistem informasi. Saluran distribusi Coca-Cola pada dilakukan 5 tahap atau produk untuk meliputi pemeliharaan, persiapan pengiriman, catatan transaksi, dan pembuatan laporan. Misalnya, kecepatan dalam mengirim suatu data, ketepatan waktu dalam mengirim data, informasi yang relevan, data yang akurat, serta gambaran tentang kondisi lapangan yang nyata. Data yang diperlukan untuk proses persiapan ini merupakan data toko yang akan dikirimkan dan sertifikasi produk di bawah. Dalam formulir pengiriman data yang berkaitan dengan pengiriman dan tanggal tertentu termasuk pegawai dan yang akan dipaksakan untuk mengirim produk. Pengiriman setelah produk siap, maka perusahaan dapat melakukan proses pengiriman produk ke setiap toko berdasarkan data pengiriman yang telah dibuat untuk setiap pegawai pengiriman. Selanjutnya, Simplex Super Apps untuk distributor. Coca-Cola merupakan sebuah produk yang sangat populer di seluruh dunia. Distributor Coca-Cola bahkan mempunyai kota kecil. Bisa dibilang, proses brand awareness tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun keberhasilan membangun merek tertentu disertai dengan pengolahan yang baik, tenaga kerja yang sumber daya yang baik. Coca-Cola juga salah satu produk yang bertahan di eksistensinya dan terus menunjukkan perkembangannya. Bagi Anda yang ingin mengembangkan merek atau produk Anda untuk meningkatkan produksi laris terjual, maka setiap pengolahan bisnis perlu Anda perhatikan. Pengolahan di bidang penjualan bisa luput dari keseriusan Anda dalam mengolahnya. Dibutuhkan perangkat yang canggih agar target penjualan sesuai mencapai volume penjualan yang meningkat. Jika Anda membutuhkan Simple Batch Self-Press Automate atau SFA untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, bisnis saat ini tidak cukup hanya menggunakan tenaga ahli dan menjualan saja. Profesionalisme dan keahlian tenaga penjual yang dimiliki perusahaan Anda tidak akan maksimal tanpa aplikasi Simple Batch Self-Automate atau SFA.
aplikasi yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis Anda. Untuk supply chain management bisa dilihat adanya dari marketing, marketing, planning, sales owner, manufaktur, transport, selanjutnya ke spread, control warehouse, drive atau shelving, dan akhirnya ke konsumen. Coca-Cola telah mengimplementasikan sebagai macam ERP dan SCM dari waktu ke waktu. Mereka terus menggantinya sampai mereka menemukan yang lebih baik dan lebih efisien. Tapi pastinya Coca-Cola sudah mengimplementasikan ERP sebelumnya, karena ERP bisa dibilang merupakan bahan dasar dari SCM. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.